Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pangestu. Saya adalah manajer proyek dari kelompok yang mengangkat judul pembuatan aplikasi berbasis web untuk perusahaan Kemah Musik Selaras. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa tugas dari manajer proyek. Itu manajer proyek adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi proyek dan memimpinnya. Jadi di sini tuh manajer proyek adalah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Jadi tugas-tugas atau job desk dari manajer proyek yaitu adalah membuat tim yang sudah pasti, lalu mengawasi jalannya proyek tersebut, bertanggung jawab atas proyek tersebut, dan memastikan proyek tersebut sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan sukses kriterianya. Mungkin itu saja untuk job desk project manager. Jadi dialah orang yang memimpin dan bertanggung jawab untuk penyusunan proposal untuk perusahaan. Akan dilanjutkan di video berikutnya. Jadi selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pangestu. Saya di sini sebagai manajer proyek dari proposal proyek pembuatan aplikasi berbasis web untuk perusahaan penyewaan sound system GMS. Ini adalah nama anggota kelompok saya, yaitu Galih Pangestu. Itu adalah saya sebagai manajer proyek. Ada Diki Firmansyah sebagai programmer, Davin Fasyadia sebagai desainer, Hayati Sarah Sabila sebagai analis. Kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, untuk penyusunan proposal ini kita harus melihat aspek-aspek yang ada di sini. Yaitu aspek pertama adalah problem, lalu berikutnya ada vision, lalu berikutnya ada benefit, lalu berikutnya adalah ada deliverables, lalu ada success kriteria, lalu ada deadlines, or plan, or approach, lalu ada cost or budget. Nah, di sini saya masuk ke latar belakang. Pasti setiap masalah ada latar belakang. Itu latar belakangnya adalah perkembangan musik di Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi secara keseluruhan. Jadi, apabila perkembangan musik di Indonesia terus bergerak, sudah pasti minat masyarakat kepada musik pun juga meningkat. Dikarenakan minat masyarakat meningkat dan kegiatan musik Indonesia juga meningkat, nah pasti event acara di Indonesia, event maupun hajatan, pasti ikut meningkat mengikuti perkembangan. Nah, Gema Musik Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa sound system. Nah, berarti bila event acara meningkat, itu ada pengaruhnya di penyewaan jasa sound system. Pasti ikut meningkat juga penyewaan atau permintaan dalam jasa sound system tersebut. Nah, dikarenakan GMS ini masih kurangnya promosi dalam produknya, sehingga di luar Jabodetabek tuh masih belum diketahui banyak customer GMS ini. Nah, maka diperlukan aplikasi berbasis web agar mempermudah mempromosikan produknya dan membuat customer tertarik untuk menyewanya, serta mempermudah customer dalam hal transaksi di dalam aplikasinya. Ya, tadi yang sudah saya bilang, event di Indonesia dan penyewaan sound system itu sangat berkaitan antara kedua hal tersebut. Nah, dikarenakan GMS ini masih kurangnya promosi, pastinya masih kalah dong saingannya sama yang lain. Nah, makanya di sini maka diperlukan aplikasi berbasis web agar dapat mempromosikan produknya tersebut. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini erat dengan aspek yang pertama, yaitu adalah problem. Identifikasi masalah yang dialami GMS saat ini adalah belum adanya promosi terhadap produknya. Yang tadi sudah dijelaskan di latar belakang, yaitu masih belum adanya promosi dalam produknya. Sehingga masyarakat di luar Jabodetabek belum mengetahui keberadaan GMS. Ya, masih belum mengetahui keberadaan GMS, masih belum populer.
Lalu pada zaman ini masyarakat juga menginginkan semuanya serba modern. Jadi semua apa-apa tuh serba modern. Nah, makanya aplikasi berbasis web ini sangat mendukung untuk jasa sound system tersebut. Karena ya semuanya maunya serba modern masyarakat sekarang tuh. Lalu sedangkan sistem yang berada di dalam GMS masih serba manual. Nah, ini juga kesalahan fatal karena pasti ya penginputan data itu sangatlah penting. Apabila masih diketik manual ya pasti kan hilang-hilangan gitu. Sedangkan data itu penting untuk menganalisa ke depannya. Misalkan data 2 tahun terakhir sering adanya problem atau di daerah ini ada sedikit masalah, maka kan kita harus memperbaiki hal tersebut dari data-data 2 tahun kemarin. Nah, itu juga salah satu kesalahan yang fatal. Lalu masuk ke manfaat. Manfaat ini ada di benefits. Tapi ada vision, sebelum benefit ada aspek vision. Nah, vision ini dijelaskan di manfaat tersebut. Tapi saya akan jelaskan manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat yang akan diperoleh GMS adalah sebagai berikut. Mempermudah dalam mencari customer, mempermudah dalam hal transaksi, mempermudah dalam mencatat data customer. Dan ini saya dapatkan dari laporan analis, laporan requirement yang ada di laporan analis yang ada di sini. Nah, laporan analis. Nah, ada di sini. Ini laporan analis. Ini ada kebutuhan fungsional, sistem dapat mengolah data orderan, admin dapat membuat dan memperbarui serta membaca, sistem dapat memproses transaksi yang berada dalam aplikasi. Ini akan ada dalam fitur-fitur aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam proposal. Jadi sudah saya singkat dan saya masukkan ke dalam proposal. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu adalah manfaat dalam proposal kita. Yaitu adalah mempermudah dalam mencari customer, mempermudah dalam hal transaksi, dan mempermudah dalam mencatat data customer. Nah, tadi yang sudah saya singgung adalah aspek vision. Di manakah aspek vision itu? Nah, ada di sini. Terdapat pula manfaat jangka panjang. Terdapat pula manfaat jangka panjang di dalam aplikasi web ini, yaitu dapat bertambahnya customer dari tahun ke tahun. Karena semakin banyak web dikunjungi, maka semakin bagus dan semakin banyak yang mengetahui web tersebut. Nah, ini kan berarti mendukung banget oleh masalah kita, yaitu adalah sukarnya promosi gitu. Masih belum banyak promosi yang dilakukan oleh GMS tersebut. Nah, pasti search engine bila traffic web tersebut gede, pasti search engine merekomendasikannya di page utamanya, misalkan Google di page pertamanya misalkan gms.com. Lalu ada fitur aplikasi. Nah, fitur aplikasi ini termasuk di deliverables. Tadi saya sudah jelaskan benefit itu yang tadi dimanfaat, sedangkan vision itu adalah jangka panjangnya. Jadi penglihatan kita ke depan. Lalu dari deliverables itu pengantaran aplikasi atau pengantaran kita ke perusahaan itu. Jadi bagaimana cara kita mengantarkan aplikasi kita ke perusahaan itu. Nah, yaitu adalah fitur aplikasi tersebut. Kita menyiapkan fitur-fitur aplikasi tersebut. Yaitu fitur aplikasinya adalah proyek pembuatan aplikasi ini adalah untuk membuat aplikasi penyewaan jasa sound system secara online. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi penyewaan jasa sound system berbasis web. Pengguna hanya memerlukan browser dan akses internet untuk mengaksesnya. Jadi ya sangat mudah untuk mengaksesnya. Hanya memerlukan browser. Lalu ini adalah fiturnya. Nah, ini tuh dapat masuk di kriteria kita yang selanjutnya, yaitu adalah sukses kriteria. Ini adalah sukses kriteria kita. Tanpa ini kita tidak bisa sukses. Jadi tanpa ini kita belum dikatakan sukses tanpa fitur ini. Jadi aplikasi yang kita buat harus dapat melakukan 4 hal ini, yaitu adalah customer dapat memilih jasa sesuai yang diinginkan, customer dapat melakukan transaksi langsung di dalam aplikasi, admin dapat menambah jasa di dalam aplikasi, admin dapat mencatat data customer dalam aplikasi.
Sebenarnya sukses kriteria kita itu lebih mengedepankan kepada perusahaan. Apabila perusahaan sudah puas, pastinya aspek kriteria kita juga sudah terpenuhi. Ini hanya menjadi penambah aja. Misalkan kita gagal melakukan salah satu fitur ini, tapi perusahaan masih mengapprove gitu, itu juga sudah menjadi sukses kriteria kita. Tapi insya Allah ini adalah tujuan yang harus kita capai, sukses kriteria kita. Lalu ada project plan. Ya, tadi ada skip sebentar. Jadi project plan. Project plan ini masuk ke ini, deadlines or plans atau approach, pendekatan. Jadi apa sih perencanaan kita tentang aplikasi tersebut? Apa sih yang kita gunakan dalam aplikasi tersebut? Apa aja kriteria-kriteria aplikasi tersebut? Nah, sebelum itu project plan ini saya ambil dari laporan programmernya. Laporan programmer itu ada di ini. Tapi saya akan jelaskan dulu project plan-nya. Project plan. Tim kami berjumlah 4 orang yang terdiri dari job desk masing-masing. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kita ada 4 orang, yaitu ada project manager, saya sendiri adalah analis, yaitu Ayati, yang bertugas menganalisis sistem yang sedang berjalan dan sistem yang dibutuhkan perusahaan nanti. Lalu ada desainer, yaitu adalah si Davin yang merancang aplikasi. Lalu programmer, yaitu adalah Diki Firmansyah. Lalu use case-nya akan seperti ini. Nah, ini sih juga dapatkan dari laporan desainer, yaitu si Davin. Laporan desainernya adalah ini. Ini sudah saya ringkas menjadi yang ada di proposal. Ya, dari pertama yaitu adalah use case, activity, dan mockup. Mockup ini dibuat dari Adobe XD. Kita menggunakan Adobe XD untuk membuat mockup tersebut. Nah, ini mockupnya. Nah, sudah saya ringkas jadi di sini. Yaitu sudah saya masukkan jadi di proposal project. Use case-nya yaitu adalah aktor user dapat melakukan kelima hal ini. Login, order, transaksi, cek history order, dan melihat new jasa yang disediakan oleh GMS. Pertama adalah login. User akan bisa dapat login. Lalu user dapat melakukan order untuk penyewaan. Lalu transaksi yang sudah dilakukan order tersebut. Jadi setelah order langsung melakukan transaksi. Lalu cek history bila sudah order tersebut. Jadi user dapat cek history sebelumnya atau yang sedang berjalan. Lalu ada new jasa. New jasa itu adalah jasa baru yang disiapkan oleh GMS. Kan yang sudah saya jelaskan di fitur kita tadi ada fitur tambah jasa. Lalu sini ada activity diagramnya. Activity diagramnya ini menuju ke customer. Jadi customer pada saat open aplikasi dia dapat login. Lalu di login ini terdapat sebuah if atau pengulangan, yaitu apakah customer sudah punya akun. Apabila iya, dia akan di-authorize, akan melakukan penyinkronan akun. Bila tidak, dia akan diminta daftar, lalu masuk ke login lagi. Nah, kembali ke authorize, pilih jasa pelayanan yang sudah disediakan oleh GMS tersebut. Order ini dapat berupa ini permintaan penyewaan, seperti kayak customer pengen nyewa jasa ini, lalu pada tanggal ini. Nah, habis itu bila sudah terkonfirmasi, lalu langsung ke transaksi. Habis transaksi, konfirmasi transaksi, itu bayar, tampilkan total konfirmasi transaksi. Bila sudah konfirmasi transaksi, tampilkan totalnya. Habis itu melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran, lalu selesai. Nah, bila customer ingin logout, maka dia akan melakukan logout. Nah, pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi ini yang sudah saya ringkas dari laporan
programmer. Jadi laporan programmernya akan menjadi seperti ini, yaitu dia menggunakan Wix, tapi akan saya jelaskan di proposal. Jadi ini adalah singkatnya saja, saya akan tampilkan di proposal. Nah, jadi seperti ini. Pembuatan aplikasi. Dalam tahap ini, tim kami membuat aplikasi berbasis web menggunakan Wix.com. Wix merupakan platform pengembangan web berbasis awan atau cloud yang memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML5 dengan cara drag and drop. Jadi ini udah user friendly ya. Jadi tinggal bikin web tuh tinggal seret, lepas, seret, tempel, seret, tempel gitu ya. Tinggal ya user friendly lah. Drag and drop. Lalu tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Nah, saya besarkan. Nah, akan jadi seperti ini tampilan awalnya. Jadi di sini ada home, ada book, ada judul experience Gema Musik Selaras disertai gambar Pro Audio Mixer. Lalu ada keterangan user login di sini. Lalu ada tampilan informasi service. Ini sepertinya juga belum final, yaitu cleaning, repair, delivery, setup. Karena kita juga belum membicarakannya lebih lanjut oleh perusahaan. Dikarenakan belakangan ini ada wabah COVID, jadi kami juga belum membicarakannya ini lebih lanjut oleh perusahaan. Karena kontak kita juga, diskusi kita juga ini berkurang karena wabah COVID ini. Lalu ini juga belum final, tapi gambarannya sudah ada seperti ini yang akan kita program nantinya. Jadi ada service 1, service 2, service 3, lalu ada harganya, price list, lalu ada tombol book now atau pesan sekarang. Nah, seperti itu adalah tampilan-tampilan yang akan kita kerjakan nanti. Lalu di sini adalah jadwal project. Jadwal project ini saya ambil dari schedule yang sudah dibuat oleh analis. Jadi ini saya buka projectnya aja biar lebih jelas. Di sini ada project. Jadi yang pertama adalah perencanaan proyek. Perencanaan proyek di sini menghabiskan 7 hari yang dimulai dari tanggal 5 Maret hari Kamis, selesai pada Friday 13 Jumat tanggal 13 Maret. Nah, kenapa di sini agak lengkap jauh? Sepertinya tidak 7 hari, malah bisa lebih. Karena kita mengambil 2 hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, jadi di sini 7 hari kok lengkapnya kayaknya jauh banget kok 15 ke 13. Karena kita mengambil cuti Sabtu dan Minggu. Yaitu Thursday and Monday itu pembahasan project. Kita pembahasan project menghabiskan 3 hari. Yaitu dari tanggal 5, tanggal kita start, sampai tanggal 9. Lalu survei perusahaan, kita datang ke perusahaan, itu 4 hari. Yaitu dari Tuesday itu Selasa tanggal 10, sampai ke Friday tanggal 13. Ini adalah perencanaan proyek tahap awal kita. Jadi kita masih ngebayangin apa sih yang nanti kita akan bikin gitu. Kita masih bahas, lalu kita masih bicarakan ke perusahaannya kira-kira apa. Lalu di sini adalah proses analisa. Proses analisa memerlukan waktu 9 hari yang dimana startnya mulai tanggal 11 Maret sampai tanggal 23 Maret. Analisa masalah dan requirement. Analisa masalah ini jadi kita mencari masalah apa saja yang dihadapi oleh GMS dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh GMS ini terjadi di sini. Nah, ini gancarnya ya. Tadi yang pertama dimulai dari Thursday tanggal 5 berakhirnya ke Friday tanggal 13. Ini 15, 14, 13. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Lalu juga proses analisa mulainya dari tanggal 11 sampai tanggal 23 berakhirnya jadi 22, 23 pas. Nah, analisa masalah dan requirement tadi sudah saya jelaskan, yaitu masih menganalisa masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk aplikasi kita.
Lalu ada perencanaan aplikasi. Ini dilakukan oleh seorang desainer. Yang tadi analisa dilakukan oleh analis, ini dilakukan oleh desainer. Ya, sudah saya skip. Mohon maklum karena masih pakai aplikasi trial. Lalu di sini adalah desain UML. Desain UML ini dilakukan oleh desainer, yaitu memerlukan waktu 6 hari. Dan desain mockup membutuhkan waktu 5 hari. Sedangkan perencanaan aplikasi hanya 7 hari. Nah, ini kan memerlukan waktu 6 tambah 5 aja udah 11. Kenapa di perencanaan aplikasi itu 7 hari? Dikarenakan kita saat melakukan desain ada 2 tahap yang dilakukan bersama-sama, yaitu desain UML dan mockup di tanggal 24 sampai ke 27. Itu kita melakukan 2 proses ini berbarengan gitu. Jadi desainernya kerja 2 kali di sini, tapi tidak masalah. Akhirnya kita menyelesaikan desain tersebut, yaitu kita sudah mempunyai use case, kita sudah mempunyai activity, dan kita sudah mempunyai mockup. Lalu ke pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi itu start tanggal 1 sampai 1 April sampai 14 Mei. Ini yang paling memakan waktu yang lama sekali. Saya akan kecilin aja. Nah, ini dari 1 April ya. Ini adalah garis biru ini adalah hari kita. Nah, kita kan tanggal 4 April. Tanggal 2 April. Nah, ini kan berarti besoknya kan nih. Ini garis biru. Nah, berarti kita sudah jalan sehari di sini. Nah, perancangan aplikasi ini kita memerlukan pembuatan aplikasi itu 32 hari, yang dimana prosesnya adalah proses pembuatan prototype. Di sini prototype adalah prototype yang kita maksud adalah uji coba. Jadi kita membuat aplikasi yang akan kita kirimkan ke perusahaan. Nah, kita akan menanyakan perusahaan apakah aplikasi ini sudah cocok atau belum. Nah, ini pembuatannya sampai 1 Mei. Nah, bila sudah jadi setelah 1 Mei kita akan testing prototype. Nah, testing prototype ini saya akan lakukan oleh saya, programmer, dan serta perusahaannya nanti. Nah, setelah sudah, lalu ada teknik penyempurnaan dari tanggal 6 Mei sampai 14 Mei. Nah, ini maksudnya penyempurnaan adalah penyempurnaan prototype tadi. Apabila prototype tadi masih ada yang kurang, maka akan disempurnakan di sini. Tapi bila tidak, maka tetap akan disempurnakan apabila masih terdapat bug-bug yang ada di prototype. Lalu melakukan testing 1 hari lagi, memastikan apakah sudah bekerja semua. Dari tanggal 14 sampai tanggal 14 ya, karena hanya sehari. Lalu itu adalah closing. Laporan akhir itu nanti akan saya dan tim saya yang buat, yaitu laporan akhir akan saya yang buat, yaitu akan menghabiskan waktu 1 minggu, dan closing project menghabiskan waktu 2 hari. Itu total ada 9 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 27. Nah, itu tadi adalah schedule dari project kita. Kita akan lanjutkan ke proposal. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah akhir dari aspek yang ini. Deadlines, plan, and approach. Jadi kita sudah jelaskan tadi deadlines-nya, yaitu schedule-nya, plan-nya, project plan-nya, dan approach, cara pendekatan kita. Lalu adalah cost and budget. Cost and budget. Nah, di sini ada spesifikasi hardware dulu. Jadi hardware yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi ini ya tadi sudah saya bilang, PC dan mobile yang mempunyai web browser. Apa saja itu. Jadi kalau emang sudah support browser itu sudah bisa. Lalu ada cost dan biaya. Cost dan biaya ini saya buat sedemikian rupa, yang dari link dikirimkan oleh Pak Suhendi. Saya sudah ikuti aturan-aturannya. Tetapi dalam main days rate ini saya tentukannya berdasarkan
kemampuan kita sendiri, karena kita juga masih fresh, kita juga belum fresh graduate, juga kita masih lulusan SMK dan belum ada pengalaman kerja. Jadi saya agak tekankan budgetnya di sini, yaitu hanya 20.000, 10.000, 10.000, 15.000 bagi programmer, desainer, analis, dan manajer proyek. Durasi kerjanya saya 90 hari, analis hanya 16, desainer hanya 7 hari, dan programmer 32 hari. Yaitu satu totalnya akan menjadi seperti ini, 2.510.000. Lalu biaya langsung non personelnya, kita hanya membutuhkan server, domain, dan diskusi antar instansi. Yang dimana menghabiskan yaitu 670.000. Lalu direkapitulasi, yaitu biaya langsung personelnya adalah 2.510.000, biaya langsung non personel adalah 670.000, ditotalkan menjadi 3.180.000, ditambah PPN yaitu 318.000, menjadi totalnya 3.498.000. Lalu kesimpulannya, nah tadi ini adalah akhir aspek dari cost and budget. Nah, berarti project kita sudah memenuhi aspek-aspek ini. Jadi sudah dipastikan project kita sudah memenuhi aspek tersebut. Nah, lalu ada kesimpulan. Untuk menarik perhatian dan customer, saya kecilkan dulu. Untuk menarik perhatian customer dan menyebarluaskan produk, lebih baik lagi memerlukan aplikasi penyewaan sound system berbasis web. Nah, saya sudah bilang GMS itu masih kurang promosi, jadi perlunya aplikasi berbasis web ini. Lalu proposal telah kami rancang sedemikian rupa agar perusahaan dapat menerima dan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang telah kami sampaikan. Jadi mohon dipertimbang dan mohon mempertimbangkannya oleh perusahaan dan agar bisa kami lanjutkan proyeknya bila disetujui nanti. Nah, berhubung ini perusahaan punya bapak saya, yaitu GMS ini punya bapak saya, jadi kami sudah mendapatkan persetujuan untuk proyek ini. Jadi kami dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan aplikasi. Jadi itu saja dari manajer proyek Galih Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.